Kisah pelacur dari Bani Israel bernama Al-Malikah. Ia telah mendapat hidayah kuasa Allah untuk dapat bertaubat. Hidayah Allah akan datang dari mana saja dan kapan saja. Tidak akan memandang seseorang bahkan jika orang itu adalah kafir. Bahkan seorang pelacur pun dapat mendapatkan hidayah Allah dari pelanggannya. Seperti kisah Al-Malikah dalam kitab Duratun Nasihin fil Wadzi wal Irsyad. Pada akhirnya wanita pelacur itu telah mendapat hidayah Allah dan melahirkan 7 orang nabi. Bagaimana kisah Al-Malikah? Simak penjelasannya yang kami himpun dari segala sumber. Dikisahkan dahulu terdapat seorang pelacur Bani Israel bernama Al-Malikah. Ia kerap menjual tubuhnya di tempat tidur. Tempat tidur itu berada tepat di dekat pintu rumahnya yang dibuka agar para pria hidung belang yang melewati rumahnya dapat melihat kecantikan tubuhnya. Sebagai imbalan, ia meminta 100 keping dinar untuk para lelaki yang berhubungan dengannya. Suatu ketika terdapat sang ahli ibadah yang melintasi rumahnya. Pria tersebut tanpa sengaja memandang tubuh cantik sang pelacur dan membuat syahwat pria tersebut bangkit. Dirinya memohon kepada Allah untuk dapat menghilangkan syahwat yang bergejolak di dalam dirinya. Namun meskipun ditahan, syahwat pria itu terus membara. Dirinya bahkan menjual baju tenun miliknya agar mendapatkan sejumlah uang agar dapat meniduri pelacur tersebut. Akhirnya, pria itu berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk mendapati Al-Malikah sang wanita penghibur. Sesampainya di rumah Al-Malikah, ia lantas membayar dan memesan wanita itu untuk dapat melakukan hubungan badan dengannya. Ketika pria ahli ibadah itu mengulurkan tangan untuk menyentuh Al-Malikah, hatinya langsung terguncang hebat dan merasa takut akan kuasa Allah. Dalam hatinya ia merasa Allah tahu akan perlakuannya sekarang dan merasa seluruh amal ibadah yang ia bangun akan lenyap. Wajah pucat dengan tubuh yang gemetar ini didapati Al-Malikah yang langsung bertanya, apa yang terjadi? Pria sang ahli ibadah itu menyatakan takut kepada Allah dan tidak berani untuk melakukannya. Seraya ia keluar ruangan itu dan bertobat. Melihat hal itu, Al-Malikah terketuk pintu hatinya. Ia termenung dan memikirkan pria tersebut yang melakukan dosa untuk pertama kalinya. Namun ia sampai tidak jadi berbuat dosa zina dikarenakan begitu takutnya kepada Allah. Dirinya merasa seharusnya ia juga memiliki rasa takut yang lebih besar kepada Allah atas perbuatan yang ia lakukan selama ini. Bahkan bukan hanya sekali ia telah berzina dengan laki-laki, tapi perbuatan haram tersebut sudah bertahun-tahun ia geluti. Sejak saat itu ia memutuskan untuk berhenti dan bertobat. Dirinya kemudian pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkannya. Dengan bekal yang ia bawa, Al-Malikah berkelana untuk mencari kediaman sang pria ahli ibadah tersebut. Setelah menemukan kediamannya, betapa terkejutnya sang pria saat bertemu Al-Malikah kembali. Saking terkejutnya ia sampai menjerit histeris. Ia teringat apa jadinya jika sempat ia meniduri wanita tersebut pada saat itu. Kepanikan yang dialami oleh pria taat itu sangat besar. Dalam satu riwayat diceritakan hingga membuat dirinya meninggal pada saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, sang wanita cantik itu merenung bahwa ia datang jauh-jauh untuk berbuat kebaikan yang dapat membantunya menuju kebenaran. Al-Malikah pun bertanya kepada warga sekitar, apakah pria yang meninggal itu memiliki keluarga yang membutuhkan istri. Para penduduk desa pun menjawab bahwa pria tersebut memiliki saudara yang saleh namun tidak memiliki harta. Singkat cerita, Al-Malikah tidak keberatan jika seseorang tersebut tidak memiliki harta karena ia memiliki beberapa harta yang cukup untuk keduanya. Hingga pada akhirnya Al-Malikah menikah dengan pria soleh yang miskin. Allah mengaruniai 7 keturunan yang dimana anaknya tersebut merupakan seorang nabi pada masa Bani Israel. Kisah ini bersumber dari kitab Duratun Nasihin bab Taubat. Dalam kitab ini diutus para nabi kepada kaum Bani Israel dari rahim Al-Malikah. Namun tidak disebutkan secara terperinci nama nabi anak Al-Malikah tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa terdapat 124.000 nabi dan diantaranya terdapat 313 rasul. Di antara banyaknya nabi yang ada, kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi.
Itulah pemaparan kisah Al-Malikah, seorang pelacur yang bertobat dan akhirnya melahirkan anak-anak saleh. Bahkan, 7 di antara keturunannya merupakan seorang nabi. Demikianlah ulasan singkat kisah wanita pendosa yang akhir hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk kita semua.